Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang konfigurasi router TP-Link ya. Di sini TP-Link yang dipakai untuk LSP adalah tipe TLWR840N ya. Ini yang udah didapatkan di pasaran. Bisa beli di toko-toko komputer nanti kalau menginginkan. Kemudian untuk konfigurasinya, bahwa router TP-Link ini biasanya bawaannya adalah IP-nya itu IP default ya. Defaultnya misalnya 192.168.0.1 ya, dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, ini biasanya kalau sudah di reset itu akan kembali ke IP ini ya. Nah, ini kebetulan laptop saya itu sudah terhubung dengan Ether 1 ya, Ether 1 pada router. Nah, ini kita lihat dapat IP berapa. Kalau bawaannya defaultnya itu langsung rilis IP ya. Kita lihat dapatnya berapa. Nah, ini jadi IP defaultnya ini masih default. Kalau kita langsung colokkan ke Ether 1 atau port setelah WAN ya, nomor 1, itu akan mendapat secara otomatis di DHCP server mendapatkan ini. Nah, ini kalau sudah mendapatkan IP ini, berarti laptop kita sudah berada dalam satu jaringan. Kalau belum dapat IP, ya kita ada masalah di kabel maupun lain sebagainya. Nah, syaratnya harus sudah mendapatkan IP, itu nanti baru bisa kita konfigurasi. Nah, itu syaratnya ya. Tuh. Kalau sudah mendapatkan IP sesuai dengan default IP, rank IP-nya, maka kita akan konfigurasi ya. Buka Google Chrome, masukkan IP defaultnya 192.168.0.1. Username masih admin ya, passwordnya juga admin. Login. Nah, ini kita bisa memilih quick setup maupun kita manage langsung ya. Kalau saya lebih enak ke manajemen langsung ya, atau konfigurasi satu persatu. Dari operation modenya kita pilih wireless router karena di sini akan menjadi router. Untuk penjelasan operation mode ada di sebelah kanan. Anda bisa translate ya. Yang sering dipakai adalah wireless router. Dia berfungsi sebagai router, bisa merilis IP address yang baru. Dia juga bisa menjadi access point. Access point ini hanya memancarkan untuk IP address-nya ikut WAN-nya ya, ikut WAN. Kalau wireless router itu nanti dia dari ISP bisa menciptakan sebuah IP address lagi di routing ya. Tuh. Biasanya di lapangan kita lebih ke wireless router ya. Itu diantaranya kita save. Oke. Kemudian networknya ini adalah ada beberapa, yaitu WAN, LAN, IPTV, MAC clone ya. Yang dipakai wajib diisi adalah WAN sama LAN-nya. Untuk WAN-nya itu sesuai dengan penyedia ISP ya. Penyedia ISP memberikan WAN kita berapa ya. Contohnya di sini WAN-nya adalah ini untuk di lab C1 dan C2. XX ini itu nanti diberikan oleh penguji atau asesor ya, diberikan oleh asesor atau di job sheet itu.
Jadi biasanya XS ini adalah misalkan nomor unik tidak boleh sama ya. Karena IP address WAN ini kalau sama dengan teman yang lainnya itu nanti akan terjadi konflik. Itu diantaranya, maka tidak boleh sama. WAN ini kalau dipilih dynamic, maka dia kalau ISP-nya dia mempunyai fitur DHCP server, itu dia bisa rilis. Di sini kebetulan WAN saya is unblock, atau unblock itu kabelnya tidak terhubung ya. Nah, kalau ada peringatan seperti ini, kalau dynamic dia tidak bisa broadcast ya, tidak bisa minta IP address. Kabelnya tidak ada kok minta IP address ya, diperiksa kabelnya. Itu harus peka dalam peringatan-peringatan. Nah, syarat DHCP Dynamic IP ini memang penyedia ISP harus punya fitur DHCP server. Kalau tidak punya fitur DHCP server ya tidak bisa. Tuh, sambil saya jelaskan ya. Betulnya settingnya mudah, cuma sambil saya jelaskan saja, sambil belajar. Nah, ini nanti di job sheet-nya adalah static IP ya. Static IP namanya static ya, tidak berubah-ubah seperti itu. Static terus. Nah, untuk manajemen bandwidth dan lain-lain oleh ISP atau di lab-lab nanti itu kita haruskan static IP untuk mempermudah manajemen IP-nya, tidak berubah-ubah. Kalau dynamic dia mati lampu ya, mati listrik, dia nanti routernya juga ke restart. Nah, ini nanti juga namanya dynamic yang mendapatkan sesuai dengan alokasi yang kosong. Kalau statik dia tetap, tapi dengan syarat tidak boleh konflik. Nah, itu kelemahan static IP, harus di manajemen betul-betul. Nah, kita isi. Ini kebetulan tadi sudah ngisi saya ya. Kita isi dengan IP address ini, subnet mask, gateway-nya, DNS-nya. Kalau tidak diisi DNS, nanti internet kita akan tidak bisa ke routing NAT ya, tidak bisa ke internet, harus menggunakan DNS. Tuh sudah saya isi ya. Secondary DNS ini juga boleh diisi, boleh tidak. Saya kosongi saja, kemudian save. Oke. LAN. Nah, LAN ini adalah yang terhubung ke klien, baik WiFi maupun LAN-nya atau kabelnya. Nah, ini kita bisa atur IP address-nya. Misalkan LAN-nya di job sheet kok XX-nya 11 ya, maka kita isi 11. Nah. Sorry. Kita isi di sini ya, 11. Nah, nanti akan tergantung subnet mask kita. Kalau di sini 255, 255, 255.0, maka IP yang kita dapatkan nanti adalah 254 IP address ya. Kalau mau diperkecil lagi, dipersempit, di subnetting boleh-boleh saja, tapi di sini /24 saja ya. Itu diantaranya. Tentunya subnetting di kelas 3 sudah paham ya. Kalau subnet mask kita rubah, diperkecil, itu boleh-boleh saja, tapi harus tahu dulu teorinya ya. Ini di save. Nah, ini ada peringatan jika LAN IP address kita rubah ya, akan melakukan reboot ya. Jadi di sini nanti router kita akan restart atau reboot ya. Dia akan menyala ulang, dan tentunya IP yang kita dapatkan nanti LAN-nya itu sudah sesuai dengan IP yang kita setting ini, LAN ini. Jadi nanti jangan heran kalau putus ya. Nah, ini nanti kalau kita masukkan ke konfigurasi, diperhatikan kalau kita masukkan ke konfigurasi tidak 1.0 lagi. Nah, maka masuknya ke ini 11.1. Nanti jangan bingung, loh kok 0.1 tidak bisa Pak? Ya karena IP address ini LAN settingnya sudah kita ubah, maka default ini sudah tidak berlaku. Itu diantaranya kita oke. Nanti akan
restart ya. Kita tunggu. Sambil menunggu, untuk nanti ketika kok bingung dapat IP berapa ya untuk router kita, nanti bisa dilihat di tadi ya, di adapternya internetnya itu dapat berapa ya. Ini statusnya nanti bisa dilihat. Nah ini sudah berubah ya, ini saya sudah berubah, dapatnya 11.100. Nah gateway-nya ini 192.168.11.1. Yang kita akses nanti adalah gateway-nya ini untuk konfigurasi selebihnya. Jadi jangan nol lagi ya, jangan nol lagi. Oke, coba kita akses ya, 192.168.11.1. Nah ini sudah masuk, username passwordnya sama. Nah, itu. Setelah itu kita akan setting. Di sini statusnya sudah ya, bahwa router kita LAN-nya adalah ini, wireless-nya belum kita setting ya untuk SSID-nya. Kemudian WAN-nya sudah kita statikkan. Cuma di sini ada peringatan WAN port is unplugged, artinya belum terhubung dengan kabel ya. Memang belum saya hubungkan. Dan nanti kalau sudah dihubungkan kok seperti ini, berarti dia tidak ada interface dengan router atau ISP ya. Maka harus diperiksa atau dicek, di troubleshooting namanya. Ke wireless, selanjutnya adalah ke wireless ya. SSID-nya adalah nama peserta. Misalkan nama peserta saya Ahmad ya. Kemudian di save. Ya, ini untuk modenya biarkan saja, channelnya biar auto dan channel width-nya biar auto. Nah, channel ini adalah yang pengaruhi nanti interferensinya. Bahwa di sini ada 13 channel ya. Kalau mau tidak terganggu dengan sebelah-sebelahnya ya harus beda-beda. Tapi di sini auto enggak apa-apa. Jadi untuk pengertiannya bisa dipelajari di sini ya, bisa ditranslate. Untuk kita save. Kita tunggu. Nah, ini sudah. Terus kemudian langsung saja ke habis basic, kemudian ke wireless security ya. Wireless security-nya kita ini diisi ya. Pilih yang WPA 2 personel ya. Personal yang kalau disable itu tidak perlu memasukkan password pengguna. Kalau kita kasih passwordnya. Nah, passwordnya adalah LSP SMK 3, LSP strip SMK 3. Nah, kalau sudah kita save ya. Ya, udah save. Di sini kita cek apakah WiFi-nya ini sudah ya. WiFi-nya sudah ada dengan password LSP SMK 3. Coba kita konekkan LSP SMK 3. Sebetulnya TP-Link ini bisa disetting lewat WiFi juga, asalkan kita mengetahui SSID dan passwordnya ya. Karena nanti memang antara WiFi dan LAN-nya itu di dalam satu jaringan ya, dalam satu jaringan. Itu jadi nanti kita bisa setting lewat WiFi. Kalau sudah di lapangan, manage-nya pakai ponsel ya, jangan pakai kabel.
Kalau pakai kabel ya manjat-manjat dan lain-lain. Makanya ini penting antara WAN kemudian LAN-nya harus kita setting. Habis itu adalah biasanya itu yang kita rubah adalah user sama password ya, user sama password. Nah, ini masuknya ke system tool password. Ini kalau di lapangan nanti kalau Anda sudah bekerja, tentunya security atau keamanan sebuah jaringan, walaupun ini routernya TP-Link di reset saja sudah selesai, nah ini harus dikasih username sama password. Old user password adalah admin, old password adalah admin, new username itu bisa dirubah, new password, dan ulangi lagi passwordnya. Tapi di sini kita tidak usah saja, karena kita cukup nanti nyeting wireless router ini biar supaya kita tahu nanti komputer dapat IP berapa ya. Jadi nanti bisa dicek di komputer ya. Nanti dapat IP berapa ya. Misalkan di sini harus kita cek dapat IP berapa LAN-nya. Di kanan status ya. Ini Pak, LAN-nya IP-nya dapat ini Pak, 11.100. Subnet masknya 2550 ya. Gateway-nya ini ya ditunjukkan. Nah, WiFi-nya dapat berapa? Ya, ini WiFi-nya kita detail. Oh, 101 Pak WiFi-nya. Berarti dalam satu jaringan ya. Gateway-nya juga sama. Nah, itu diantaranya. Kemudian kenapa kok di sini kok tidak mulai dari 2 Pak, untuk kok langsung 100? Nah, ini terkait dengan yang namanya ini DHCP ya, DHCP pool namanya. Nah, ini kalau kita start sama N-nya kita atur segini, maka nanti yang dirilis adalah 100 sampai 199. Itu diantaranya. Kalau ada yang tanya kok 100, mulainya 100 ya, dari ini DHCP rilisnya. Itu diantaranya ya dari saya. Setting routernya cukup sekian. Nanti untuk topologinya dijelaskan di job sheet. Itu dari saya. Kalau kurang jelas bisa di replay videonya, dan usahakan adalah jangan terbiasa lewat quick setup ya, walaupun nanti Anda di lapangan memakai quick setup ya silakan, tapi saran saya adalah pelajari menu-menu ini, eman-eman kalau nggak dipelajari ya. Fiturnya dengan harga segitu ya lumayan banyak ya, tapi untuk mengcover kliennya tidak bisa banyak-banyak seperti router yang harganya mahal. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.